warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belajar di rumah, semoga kita tetap semangat ya. Kita hari ini di hari Rabu, tepatnya akan belajar muatan IPS ya. Ya, materinya adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, simak baik-baik ya nak ya. Ya, ini materinya. Hari ini kita akan belajar upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 seperti yang sudah kalian ketahui. Tetapi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, bangsa asing ini datang kembali untuk menguasai Indonesia. Nah, perjuangan berlanjut untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian perjuangannya ini bersifat nasional, tidak lagi bersifat kedaerahan seperti perjuangan-perjuangan sebelumnya. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya melalui pertempuran saja, tetapi juga melalui diplomasi dan perekonomian. Berikut pertempuran yang dilakukan setelah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area tepatnya berada di Medan ya. Kemudian terjadinya pada tanggal 13 Oktober 1945. Sebelumnya pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu Inggris diikuti oleh pasukan sekutu dan NICA, yaitu organisasi semi militer Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Nah, kemudian Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan oleh rakyat Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Maka pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Nah, yang kedua, Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya tepatnya juga terjadi di kota Surabaya, yaitu pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam NICA ya, organisasi semi militer Belanda, pada tanggal 25 Oktober 1945 atau 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian pasukan sekutu ini menyebarkan pamflet yang isinya agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimilikinya. Namun masyarakat Surabaya menolaknya. Kemudian aspirasi perlawanan terhadap sekutu dikumandangkan oleh Bung Tomo menggunakan radio. Nah, puncak pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pasukan sekutu melakukan penyerangan di kota Surabaya dan pejuang Indonesia tidak gentar bahkan semangat berjuang. Pertempuran di Surabaya tersebut berlangsung selama 3 minggu. Penduduk banyak yang mengungsi meninggalkan kota Surabaya. Selain itu, banyak bangunan-bangunan rusak dan hancur. Nah, untuk mengenang pertempuran Surabaya, maka di kota Surabaya dibangunlah Tugu Pahlawan Surabaya, seperti gambar yang ada di slide ini ya nak ya. Kemudian pertempuran yang ketiga adalah Pertempuran Ambarawa. Terjadi di kota Ambarawa, yaitu di Semarang, pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini terjadi antara pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu, yaitu Inggris. Pasukan sekutu Inggris ini membonceng NICA ya, organisasi semi militer Belanda.
Salah satu tokoh pertempuran Ambarawa adalah Kolonel Sudirman. Kemudian pertempuran ini berakhir tanggal 15 Desember 1945. Setelah bertempur selama 4 hari, akhirnya Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu berhasil dibuat mundur. Untuk mengenang pertempuran tersebut, maka didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Berikutnya adalah terjadinya Bandung Lautan Api. Ya, kejadian ini terjadi di Kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Sebelumnya, pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan Inggris, Brigade McDonald dan tentara Belanda tiba di Kota Bandung. Kolonel McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara segera dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Tanggal 23 Oktober 1946, tentara sekutu di bawah komando Kolonel McDonald mengeluarkan ultimatum kedua, bahwa Bandung Selatan harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan milisi Indonesia. Tuntutan itu tentu ditolak dengan keras oleh TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Tanggal 23 Maret 1945, pada pukul 21, bumi hangus kota pun dilakukan sebagian, yakni di Jalan Banjai, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Dan gedung pertama yang dibakar adalah Bank Rakyat. Eksekusi membumi hanguskan Bandung dilakukan pada dini hari 24 Maret 1946. Dengan terbakarnya kota Bandung, maka sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markasnya. Serangan dan aksi pembakaran dilakukan oleh pejuang yang berjumlah 200.000 orang dalam waktu 7 jam. Kemudian, dari yang kita sudah pelajari, pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia ini ada 4 ya. Yang pertama, pertempuran Medan Area, yaitu terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Yang kedua, pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa, 12 sampai 15 Desember 1945. Dan ada Bandung Lautan Api, yaitu pada tanggal 23 Maret 1946. Untuk lebih memahami materi yang sudah disampaikan, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu keterampilan kinerja praktek. Kalian temukan informasi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sumbernya bisa diambil dari teks sejarah, kemudian ensiklopedia, atau bisa juga dari internet. Kemudian tulisan informasi itu dibuat dalam bentuk peta pikiran di kertas HVS, disertai gambar supaya lebih menarik. Dan presentasikan hasilnya, kemudian kirim videonya ke ibu wali kelas masing-masing. Alhamdulillah, materi ini sudah selesai. Semoga kalian memahami materi yang sudah ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi ibu wali kelas masing-masing ya. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.